Ya, kalau kita mau lihat backgroundnya si Nikita Mirzani ini kan memang dia sering menyentil beberapa hal yang menurut dia kurang berkenan. Ada banyak orang yang sudah dia sentil, tapi dan seiring dengan berjalannya waktu semuanya memudar, semuanya selesai dengan sendirinya. Nah, Bung Aga, gimana? Nah, langkah yang akan dilakukan oleh pendukung Ibu Puan ini kan akan mengumpulkan 100 pengacara katanya yang tersebar di seluruh Indonesia untuk mendukung upaya yang akan mereka lakukan memperkarakan Nikita Mirzani ini. Nah, kalau menurut Bung Aga, upaya seperti ini apakah efektif untuk menyelesaikan persoalan? Ya sah saja kalau para pendukung Mbak Puan untuk melakukan langkah hukum. Itu kan tiap-tiap orang dikasih hak untuk melakukan tersebut. Tapi kita harus lihat kontennya. Itu di kita menghina atau mencemarkan itu kan dengan apa IG story ya, dengan ditulis di IG story. Ya. Nah, maksud tujuannya apa? Kalau saya lihat waktu kan dia mungkin yang saya lihat agak-agak sumber ke penghinaan, mungkin yang bahasa dia menaikkan pengetahuan Pancasilanya Ibu Puan Maharani kalau nggak salah. Nah, di situ saya bilang mungkin bisa masuk ke konten namanya penghinaan. Kenapa? Itu dia agak berbahaya. Kan orang kita bukan ahli Pancasila. Dia juga mungkin nggak hafal Pancasila. Benar nggak? Jadi kalau kita berkomentar tuh hati-hatilah. Mungkin kali ini kita juga harus, walaupun sering dia komentar pedas kemana-mana, nama-nama komentar tuh hati-hati. Pasti ada karmanya. Kita komentar lebih baik kita diam aja, kita tahu. Komentar seorang itu mengenai paham Pancasila. Nah, ini kita juga ngerti paham Pancasila. Ambil saja mungkin para pendukungnya Bu Puan marahnya di situ. Jadi untuk melakukan hukum silakan aja. Tapi kalau bagi saya untuk sekelas Ibu Puan Maharani mungkin tidak akan diladenin tuh kita, karena masyarakat Indonesia juga tahu. Karena unsur ucapan di kita itu menghina atau tidak itu kan belum tahu, tapi harus dikoreksi lagi bahasa. Kalau nggak itu kan apa bahasa dia menghina. Kalau saya ya mungkin masuk itu tadi ya, pencemaran itu mungkin masih sumir lah kalau saya lihat. Dan untuk sekarang hubungan saya rasa nggak mungkin deh. Oke, Bung Aga, kalau dalam apa? Dugaan tindak pidana penganiayaan ini kalau di perkara hukum kita ini masuk dalam kategori delik aduan atau bukan delik aduan? Delik aduan, Mas. Ya. Makanya saya bilang kan harus orang yang korban dilakukan langkah hukum tersebut. Berarti kalau tidak ada pengaduan kepada pihak yang berwajib, permasalahannya tidak akan diangkat ya? Kecuali kalau terhadap kepala negara, tanpa aduan pun langsung ditangkap oleh polisi. Ya, kepala negara, bendera, itu lain simbol-simbol negara yang diserang. Oke, kalau kita perhatikan beberapa case penghinaan seperti ini kan kadang-kadang kan selesainya kan di ranah perdamaian sebelum penyelesaiannya secara hukum dilakukan di meja hijau. Kalau menurut Bung Aga, kalau ada penyelesaian secara perdamaian, bagaimana pendapat Bung Aga? Ya lebih bagus lah. Tapi biasanya kan kalau dari yang sekarang lagi bersih terus ini kan kayak kita keras kepala. Udah dikasih waktu tetap balas nantangin ya. Mungkin harus ada pembelajaran dikit sudah terhadap orang-orang yang kayak gitu. Kenapa? Mulutmu kan ada harimau mau dijaga lah. Karena bisa-bisa harimau mau bikin kamu sendiri. Ya, jadi meskipun ada peluang untuk berdamai ketika persoalan ini sudah mengemuka, tindakan preventif juga perlu dilakukan ya, Bung ya. Iya. Dan sebagai masyarakat
Indonesia ini kan tahu etika kita. Komentar, penghinaan itu ya cukup kalau dulu kita kesel sama orangnya, langsung aja ke orangnya lah. Kalau di depan umum pun niatnya udah sangat bikin malu orang tersebut, dan dia udah hak yang dilindungi. Kalau dulu ya Bung Aga, sebelum ada Undang-Undang ITE kan, dugaan penghinaan ini kan dijerat dengan KUHP. Sekarang ada Undang-Undang ITE juga bisa dijerat, jadi berlapis pasalnya, begitu ya Bung Aga? Sekarang. Iya, berlapis ITE. Nah, ITE juga itu pada undang-undangnya juga sangat ya. Itu ya bilang pakai apa? Dulu waktu pertama kali itu yang sangat menghebohkan Indonesia yaitu kasus Prita. Ya, Prita Mulyasari waktu dulu ya. Iya. Kita ingat. Hanya gara-gara grup di email saja dia kena ITE. Nah, itu kadang-kadang kan kita juga ya ibu-ibu biasa gosip gitu kan. Tapi bikin dia lain. Ya kalau nggak salah Ibu Prita juga tinggalnya di Bintaro ya, nggak jauh dari rumah Bung Aga. Saya nggak tahu deh kalau nggak salah. Ya kalau itu kalau untuk case-nya Ibu Prita itu karena dia menyangkut institusi besar, jadi memang persoalannya tidak semudah yang dikira. Pihak rumah sakit juga merasa reputasinya dicemarkan dengan curhatnya Ibu Prita di media sosial, di Facebook waktu itu ya.